Ya, langsung kami akan bahas hal tersebut. Di studio telah hadir yaitu Sekretaris Umum Arus Pelangi yaitu Rian dan juga ginekolog dan konsultan seks Dr. Boyko Dian Nugraha. Selamat malam. Selamat malam. Selamat petang, maaf. Belum malam ini. Oke, langsung nih Dr. Boyko, kalau lihat dari informasi yang kami hadirkan tadi. Kemudian kita berangkat mulai dari mengenai penyimpangan seks tadi disebutkan di sana. Menurut kajian dari Dr. Boyko sendiri apa ini? Jadi kalau kita melihat daripada pedoman, bukan penyimpangan seksual. Jadi kalau pedofilia, masih transvestism, kemudian zoofilia menyukai mayat, exhibitionism itu adalah penyimpangan seksual. Tapi sejak tahun 70 gay, homoseks, biseksual itu dimasukkan ke dalam kelainan orientasi seksual saja. Dan berarti ini bukan kontroversi berarti ya? Ya, bukan suatu penyimpangan. Bahkan di Amerika Serikat sendiri sejak tahun 1970 ini dinyatakan sebagai penyimpangan kelainan orientasi seks. Jadi bukan penyimpangan seksual. Dan mereka hanya menganggap golongan tersebut sebagai golongan minoritas. Dan kontroversi saat ini adalah dimulai dengan atau berawal dari pernyataan Menristek. Nah, bagaimana Anda menilai penilaian ini sendiri? Saya kira harus dilihat juga bahwa bukannya sekarang ini marak ya banyak, tetapi sebenarnya mereka itu sudah ada, hanya mereka sekarang lebih coming out, lebih berani mengekspresikan diri, ya sehingga jumlahnya kelihatannya banyak. Padahal dari dulu juga memang biseksual sekitar 15%, kemudian homoseksual murni sekitar 7%, jadi ada memang di masyarakat kita. Dan saya kok membaca dari beberapa artikel ada sebuah kekhawatiran untuk penularan. Nah, ini mungkin saya akan tanyakan ke Rian setelah ini ya. Tapi menurut Dr. Boyko bagaimana? Tidak ada penularan. Ada penularan? Tidak menular. Jadi teori-teorinya pun sampai sekarang itu kan multifaktorial. Bahkan ada beberapa penelitian mengatakan bahwa setiap individu manusia itu mempunyai gen untuk homoseksual. Tergantung ketika dia dilahirkan, tergantung waktu dalam kandungan, ketika dia dilahirkan ada trauma atau tidak, di dalam asuhannya apakah terjadi Oedipus kompleks, Elektra kompleks, ada pelecehan seksual tidak, keluarganya harmonis atau tidak, kemudian ketika dia mengalami masa usia pubertas, bagaimana dia, apakah pemisahan antara ketika prapubertas mereka bermain dengan sejenis ini berhasil tidak, sampai kepada lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolahannya. Jadi begitu banyak faktor-faktor, terutama 70% memang faktor lingkungan. Faktor lingkungan? Faktor lingkungan. Tapi bukan merupakan sebuah penularan, bukan? Bukan sebuah pengaruh penularan. Dari sisi sosial? Tapi faktor lingkungan. Dan kita juga harus melihat apakah ini, ada yang mengatakan apakah ini nature, artinya gennya yang lebih besar berperan, ataukah ini nurture, artinya pengaruh lingkungan. 70% pengaruh lingkungan, yang 30% adalah nature. Memang berasal dari alami, dari dalam kandungan, dari dalam gen yang kita tidak bisa apa-apakan. Baik Rian, langsung saja ini kajian dari Arus Pelangi sendiri seperti apa? Iya, kami tidak menemukan penelitian satupun yang menyatakan bahwa homoseksual atau transgender itu menular, gitu kan? Karena menular dari mana atau bagaimana itu bisa menular itu belum tahu. Tapi memang banyak penelitian yang dikemukakan tentang bagaimana orang bisa menjadi homoseksual. Tapi menurut kami itu tidak menjadi penting. Homoseksual itu sudah ada sejak dulu, sekarang sudah ada dan sekarang banyak, dan sekarang direpresi sama pemerintah dan masyarakat. Dan itu tidak yang kami tuntut sebenarnya bagaimana teman-teman LGBT itu mendapatkan hak yang sama seperti warga negara yang lain, begitu. Nah, kalau bicara soal kesetaraan, jelas ini sudah memang diungkapkan juga oleh beberapa komunitas juga yang lain. Tapi ini kembali lagi saya ingin fokus lagi lebih ke tadi mengenai soal faktor-faktor tadi sendiri. Yang banyak yang tentunya yang kontra sendiri menganggap bahwa ini perlu dikaji lebih dalam dan perlu juga dikhawatirkan. Tapi bagaimana menurut dokter sendiri? Bagaimana kita harus khawatir, karena itu udah pasti ada, ya, bahwa memang ya kayak seperti seseorang ya dipaksakan untuk menyukai lagu jazz, kan nggak mungkin kalau dia suka dengan musik dangdut. Sama, seseorang yang harus menyukai lawan jenis padahal dia tidak suka, dia suka warna kuning tapi dipaksakan untuk berwarna biru, dan itu sulit untuk mengubahnya. Dari berbagai penelitian juga dikatakan bahwa seorang gay atau biseksual yang berusaha, biseksual masih lebih mudah ya, berusaha dialihkan untuk menjadi heteroseksual, baik dengan pendekatan agama, pendekatan psikiatri, hipnoterapi, psikologi, keberhasilannya hanya 10%. Hanya 10%? Hanya 10%. Anda melihat hal yang sama juga? Iya. Bisa dijelaskan lagi?
Iya, jadi bagaimana sebenarnya ini bisa disembuhkan atau tidak? Memang belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa homoseksual bisa atau tidak disembuhkan karena memang bukan penyakit. Bahkan sejak tahun 73 itu dari Panduan Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa PDGJ yang selama ini jadi kitab sucinya orang-orang psikologi, homoseksual itu sudah dikeluarkan dari penggolongan gangguan jiwa. Jadi memang tidak bisa disembuhkan, orang bukan penyakit yang harus disembuhkan. Oke, Anda menyebutkan PPDG berarti ya? PPDGJ. Iya. Tapi menurut Anda sendiri bagaimana Dokter Boyka khususnya untuk PPDGJ ini? Iya, itu sudah tahun 73 kita sudah menganggap bahwa kiblat kita ya, kiblat para seksolog, kiblat ahli jiwa itu sudah mengatakan bahwa homoseksual hanya kelainan orientasi, hanya preferensi dalam segi intelektual, emosional, kemudian kecerdasan spiritual dan sebagainya sama dengan orang heteroseksual. Oke, bagi orang-orang awam yang mungkin kurang paham. Ini dia mereka ini bagi orang-orang yang awam pun sendiri ya penjelasannya itu yang harus jelas ya kepada mereka. Karena kalau kita sudah berbicara dari sisi agama apapun tidak memperkenankan. Sisi agama, katakanlah jangankan itu ya, hanya berpacaran saja tidak boleh. Ya, jadi kita harus melihat bahwa memang Tuhan itu menciptakan ada pagi, ada malam, ada juga senja. Ada juga putih, ada hitam, ada juga abu-abu. Nah, masyarakat tuh harus sudah bisa melihat ini dan mereka punya hak. Karena saya juga cukup banyak menemukan kasus-kasus gay ataupun lesbian ataupun biseksual yang maksudnya dari sisi spiritualnya sangat bagus, dari sisi hubungan komunikasinya, hubungan bermasyarakatnya sangat bagus gitu loh. Hanya mereka ketertarikannya hanya kepada sesama jenis saja. Berarti apa yang membuat komunitas ini bertumbuh sebenarnya? Apakah memang tadi seperti Anda katakan 70% dari lingkungan? Iya. Apakah memang dari lingkungan saja yang menjadi mayoritas utama? Iya. Jadi kita harus melihat dulu kalau memang dari sejak kecil mereka itu menjadi gay atau menjadi lesbian atau menjadi biseksual, kita nggak bisa apa-apa. Karena kan kita bisa tanya ya, kita lakukan kan dalam skala Kinsey itu dari 0 sampai 6 ya, 6 homoseksual, 0 heteroseksual. Dia ada di mana nih? Dan manusia itu selalu beralih dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ketika hubungan dengan heteroseksualnya jelek, dia menjadi ke arah homoseksual. Jadi selalu berubah-ubah ya. Nah, kalau kita melihat kondisi-kondisi seperti itu, tentunya kita juga harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa golongan ini memang ada. Oke. Golongan ini memang ada dan memang dari dulu, hanya sekarang bedanya bukan tumbuh, bukan bertambah banyak, hanya mereka mengungkapkan diri. Beda karena apa? Gitu Kenapa mengungkapkan diri? Karena di Amerika sekarang perkawinan sejenis diperbolehkan. Beberapa kali di Bali juga dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Ya, beberapa budaya-budaya kita juga seperti budaya Warok, budaya macam-macam di Papua itu juga membolehkan. Jadi artinya sebenarnya sudah ada di masyarakat. Sekarang mereka berani coming out istilahnya. Oke, selain kontroversi yang mungkin berawal dari pernyataan Menristek, Anda melihatnya bagaimana sebelumnya? Iya, bagaimana melihatnya ini? Apakah Anda melihat ada diskriminasi misalnya? Oke, jadi begini, kami melakukan penelitian di 3 kota pada tahun 2012 kemarin. Di Jakarta, di Jogja, dan di Makassar. Dari hasil penelitian itu terungkap bahwa 89,3% teman-teman LGBT di 3 kota tersebut mengalami kekerasan. Bentuk kekerasannya macam-macam, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi serta budaya. Dan itu menunjukkan bahwa teman-teman LGBT ini belum punya hak yang sama seperti warga negara yang lain. Maka dari itu inilah sekarang yang kita tuntut, bahwa kita menuntut hak yang sama seperti warga negara yang lain dalam segi apapun gitu. Nah, dengan adanya sekarang kejadian seperti ini, apa yang Anda lakukan? Iya, ya itulah yang membuat kami berpikir bahwa ini memang saatnya kami untuk terbuka bahwa ini ada teman-teman LGBT di Indonesia yang banyak sekali yang harus diakui sebagai bagian dari warga negara Indonesia karena mereka punya hak yang sama. Oke, baik Irian dan juga Dr. Boyka, kita break dulu, kita lanjutkan setelah jeda. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Dialog akan kami lanjutkan sesaat lagi.